Halo teman-teman, apa kabar? Sudah sampai mana pengisiannya? Nah, kali ini saya akan bahas di langkah keempat terkait dengan pengisian riwayat pekerjaan. Nah, di sini dimulai dari deskripsi pekerjaan, unit kerja, dan deskripsi pengalaman kerja. Nah, saya akan bahas dulu di sini teman-teman. Perhatikan jika teman-teman melamar di P3K Teknis Kementerian Sosial, maka nama pekerjaan Anda sesuaikan dengan SK atau surat pengalaman kerja yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Nah, di situ teman-teman bisa melihat teman-teman di SK kan sebagai apa dan pengalaman kerja teman-teman dituliskan adalah sebagai apa. Nah, sesuaikan di situ nama pekerjaan misalnya pendamping PKH gitu ya, pendamping sosial PKH. Kemudian unit kerja. Nah, ini dari kemarin teman-teman ragu terkait unit kerja. Unit kerja yang benar itu adalah Direktorat Jaminan Sosial. Jadi di surat pemanggilan yang bikin teman-teman bingung dan bertanya terus, misalnya unit kerjanya itu adalah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, teman-teman ragu di situ, mau tulis itu juga. Nah, hati-hati teman-teman, arahannya bahwa unit kerja ini tulis sesuai dengan pengalaman kerja, surat pengalaman kerja yang teman-teman terima. Karena jika teman-teman tulis Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, maka ada Direktorat Perlindungan Sosial. Nah, itu adalah untuk teman-teman dari bencana alam yang teman-teman mungkin nanti bisa penempatannya tidak di Direktorat Jaminan Sosial, bisa aja di Direktorat Perlindungan Sosial. Nah, lanjut ya. Ini clear ya teman-teman ya. Unit kerja Direktorat Jaminan Sosial. Nah, berikutnya adalah deskripsi pengalaman kerja Anda. Nah, ini cukup banyak nih. Minimal 3 maksimal 3000 karakter. Setelah saya perhatikan 3000 karakter tuh lumayan banyak. Bisa teman-teman menceritakan tentang yang pertama seperti contoh punya saya coba membuatnya. Ya, ini mungkin salah satu contoh, bukan berarti format yang sempurna seperti ini, tapi berdasarkan riset saya di beberapa contoh dari deskripsi pengalaman kerja. Nah, yang pertama saya memperkenalkan diri saya dengan pendidikan, kualifikasi pendidikan yang saya miliki. Kemudian setelah itu pengalaman kerja saya, berapa lama saya bekerja di bidang yang akan saya lamar ini. Misalnya saya 11 tahun menjadi SDM PKH, 2 tahun saya menjadi pendamping sosial, 1 tahun menjadi koordinator kabupaten, dan 9 tahun lebih menjadi koordinator wilayah. Kemudian saya menjelaskan semua tupoksi dari jenjang karir saya itu. Kemudian berikutnya saya juga mendeskripsikan capaian saya selama menjadi SDM PKH. Apa saja prestasi-prestasi capaian yang sudah saya dapatkan selama saya menjadi SDM PKH. Terakhir adalah saya mendeskripsikan kenapa saya itu layak atau relevansinya dengan jabatan yang saya lamar ini. Itu salah satu deskripsi pekerjaan yang saya tampilkan. Nah, berikutnya riwayat pekerjaan. Nah, di sini saya menampilkan kurang lebih 15 SK. Walaupun secara aturan yang diminta itu adalah bisa sampai dengan 5 tahun terakhir ya SK yang diminta. Jadi minimal 5 tahun terakhir, karena SDM PKH itu di atas rata-rata di atas 2 tahun kerja ya. Jadi minimal 5 tahun terakhir SK-nya mulai dari 2020 sampai dengan 2024. Nah, ini bisa ditambahkan terus teman-teman. Jadi apa saja yang teman-teman SK yang dimiliki, jika memang teman-teman mampu boleh semuanya, kalau memang tidak minimal 5 tahun terakhir. Nah, ini setelah teman-teman upload, teman-teman bisa tambahkan pekerjaan nih. Contohnya pilih instansinya, misalnya instansi swasta atau pemerintah, misalnya pilih pemerintah. Kemudian instansinya ketik, misalnya saya punya Kementerian Sosial, maka saya ketikkan sosial di sini. Nah, ini pilih Kementerian Sosial. Kemudian jabatan ini adalah jabatan kita ya. Misalnya jabatan saya, jadi ada yang bingung di sini apakah jabatannya direktur atau apa gitu ya. Jabatan saya misalnya koordinator wilayah misalnya gitu ya jabatan saya. Nah, kemudian tanggal mulai SK bisa lihat di SK masing-masing. Misalnya pilih tahunnya tanggal 3
Januari. Kemudian tanggal selesai SK, misalnya rata-rata itu kalau nggak ada perubahan memang 31 Desember. Kemudian gaji pokok tulis besaran tanpa misalnya tanpa spasi ya, misalnya gajinya 5 juta. Kemudian nah ini surat keputusan. Nah ini yang membedakan surat keputusan ini artinya adalah surat SK. SK-nya sampai kapan, tanggal, misalnya nomor SK-nya 34 dan sebagainya. Kemudian tanggal, nih tanggalnya. Tanggal ini berbeda, bisa jadi berbeda dengan tanggal mulai kerja. Misalnya tanggal SK-nya bisa aja tanggal 2 ditandatangani tanggal 4 misalnya. Bisa aja seperti itu, teman-teman harus cek di SK-nya. Nah ini nama pejabat ya, kalau kemarin menjadi perdebatan terus nama pejabat, misalnya nama pejabatnya itu adalah misalnya nama pejabatnya Aris misalnya gitu ya. Nah ini ketik nama pejabat yang menandatangani SK kita, baru kemudian telusuri ini adalah cari di mana file SK itu berada, misalnya gini. Nah ini saya contohin ya, karena ini hanya contoh, saya nggak simpan. Nah selesai itu teman-teman tinggal simpan, nanti akan kelihatan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini bisa kelihatan mana hasil yang teman-teman upload tadi. Nah, bisa dilihat nih benar atau tidak SK-nya dan sebagainya, apakah betul SK yang diupload, nomor SK dan sebagainya itu bisa dilihat. Kemudian kalau ada perubahan teman-teman bisa ubah di sini. Nah, ini bisa teman-teman ubah kembali. Jadi tidaklah ini sebelum teman-teman resume semuanya masih bisa diubah. Nah kurang lebih seperti itu tampilannya jika teman-teman sudah mengisi semuanya. Nah nanti kalau misalnya ada riwayat penulisan ilmiah yang berhasil dipublikasikan, itu boleh ditambahkan ada link, ada ISSN dan ISBN-nya ya. Itu boleh teman-teman tampilkan, tidak masalah. Nah kurang lebih itu teman-teman di langkah keempat yang terkait dengan riwayat dari pengisian riwayat itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman sudah menyelesaikan langkah ini dengan baik. Oke, terima kasih.